Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang pasar modal masih volatile. Apa yang sebaiknya investor lakukan? Nah, kalau di video sebelumnya saya membahas tentang apa yang sebaiknya pemerintah lakukan. Kalau ini lebih ke apa yang sebaiknya investor lakukan. Nah, sesuai dengan janjinya, Pak Pandu waktu itu pernah diinterview sama salah satu selebgram, Ibu Ellen May. Di situ dia post, oke ditunggu aja tanggal mainnya hari Senin dia akan umumkan lebih lanjut. Nah benar nih di hari Senin beredar WhatsApp ya, meet the team Danantara gitu. Jadi personel-personel kunci itu diumumkan di situ. Nah kalau kita lihat sih ya, poin bagusnya nggak ada pengurus partai, sehingga walaupun orang tersebut sangat kompeten, paling tidak itu orang-orang yang memang profesional di bidangnya. Ya saking profesional sampai kelasnya sudah kelas dunia gitu ya, yang mengelola dana pensiunnya CalPERS. CalPERS itu dana pensiun California, kalau nggak salah 500 billion. 500 billion itu kalau dikalikan 10.000 sudah 50.000 triliun. Kalau dikali, sorry, kalau 500 billion, kalau kita kali 16.000 ya, 500 billion dikali 16.000, ya berarti sudah mengelola 8.000 triliun. Kalau sebelumnya dia juga punya pengalaman di Texas, kelola dana pensiun Texas juga. Ada juga yang pernah kerja di Capital, ya Capital sebagai equity analyst, equity portfolio manager yang investnya di Asia Tenggara. Nah itu juga kalau misalnya eh, di dunia MI ya, itu kalau tidak salah MI terbesar ke-7 atau ke-8 di dunia. Nah, bedanya kalau manajer investasi terbesar biasanya di index fund. Kalau kapital itu dia MI yang terkenal karena aktif manage-nya. Jadi bukan index fund manager gitu. Nah, seperti Panin, Panin kita punya index fund juga. Ada tempat saya ada index fund, tapi kami lebih dikenal sebagai active fund manager. Nah, kalau dia level active fund manager yang kelasnya sudah dunia seperti itu. Karena kalau nggak salah terbesar ke-7. Nah, ada juga yang presidirnya daripada perusahaan tambang, kemudian ada expansionan dari Bank Mandiri. Jadi itu memang orang-orang luar biasa gitu ya. Nah, sebelum diumumkan itu harga saham bank turun tuh. Sudah hampir minus 5% IHSG-nya. Nah, tapi begitu diumumkan sesi 2 langsung rebound. Jadi reboundnya jadi turunnya tetap turun tapi 1,5%. Dari sebelumnya itu saya lihat sudah hampir mau trading halt gitu. Nah, dengan eh, kondisi yang demikian ya, walaupun besoknya indeksnya naik banyak karena ada pengumuman dividen, besoknya lagi stagnan, berarti kan pasar modal masih relatif volatile. Nah, apa yang sebaiknya investor lakukan? Kalau kita lihat di sosmed tuh ada banyak sekali nasihat-nasihat kepada investor. Ada yang menyarankan untuk hati-hati, keep cash saja. Ada yang bilang, oke, bisa mulai average down, tapi belinya bertahap. Ada yang menyarankan konservatif aja ke obligasi, seperti itu. Ada yang bilang, investlah ke luar negeri. Ya. Bahkan ada yang mengajak tutup aplikasi, terus kita liburan lebih awal. Karena kan liburan tahun ini panjang. Jadi kalau kita liburan lebih awal, ya nggak usah lihat market gitu. Ada juga yang mohon maaf ya, saya lihat agak kurang sehat. Dia bilang siapkan paspor, nanti kalau mau kabur ke luar negeri gampang. Eh, Kondisi market memang volatile, tapi saya secara umum melihat sih, ya kita masih aman-aman aja. Namanya demo kan selalu ada, tapi kan tidak perlu seperti menakut-nakuti orang gitu. Tapi ya is okay, ya itu namanya juga saran, kita boleh terima, boleh juga enggak. Nah, ada satu yang menarik nih, Pak Lo Keng Hong. Jadi beberapa hari sebelumnya di koran Kontan ya, ini kan beliau suka dikutip oleh Pak Lukas, kemudian dibikin jadi semacam gambar seperti ini. Nah, dana asing kabur, harga saham blue chip turun banyak, sehingga saya menarik semua reksadana, mencairkan deposito, dan menjual seluruh obligasi untuk membeli saham Wonderful Company yang dijual obral oleh asing. Ya, jadi khas Lo Keng Hong lah, ibaratnya kalau pas semuanya lagi panik, nah itu adalah when the blood in the market, itulah saatnya kita untuk greedy gitu. Nah, dia kan mungkin keep dia punya dana untuk membeli sahamnya di instrumen-instrumen termasuk reksadana juga. Jadi dia cairkan, kemudian dia siap-siap untuk membeli saham. Mungkin bukan beli, dia sudah membeli saham. Karena belakangan di RUPS Bank BRI, Pak Lokenhong hadir, dia kasih foto.
Dia punya 64,64 juta lembar saham Bank BRI yang pada hari itu kalau kita nilai sekitar 233 miliar gitu. Wah, luar biasa ya. 233 miliar di satu saham. Tapi saya perhatikan memang kalau dia beli di satu company sih 100 sampai 200 miliar. Jadi itu termasuk yang sangat besar kalau untuk ukuran rata-rata orang Indonesia. Nah, koreksi saham, koreksi dalam di bursa saham yang terjadi minggu lalu ya, sebelum saya buat video ini, lebih banyak disebabkan trust ke pemerintah yang sedang dibangun. Ya. Mungkin ada perubahan gaya komunikasi, mungkin ada candaan-candaan yang mungkin dianggap kurang pantas gitu ya, sehingga masyarakat terutama investor masih melihat nih sebetulnya komitmen presiden yang baru ini, pemerintahan yang baru ini ke pasar modal seperti apa. Ya, ada fundamentalnya juga, tapi trustnya juga eh, cukup banyak berperan di situ. Nah, karena terjadi koreksi dalam, sebetulnya bagi investor ini kesempatan untuk melakukan refleksi diri gitu. Yang direfleksikan apa? Contoh, apakah profil resikonya sudah sesuai? Banyak investor saham itu biasanya kalau ditanya profil resikonya, itu kesimpulannya agresif. Agresif itu bisa kita artikan siap terima resiko penurunan harga. Penurunan harga di saham kan juga nggak kira-kira ya. Bukan 10-20%, 30, 4, 50, 40, 50, bahkan ada yang kalau dapat perusahaan Zong itu bisa 90 bahkan 100% gitu. Dan dia siap untuk investasi jangka panjang. Nah, semua orang mengatakan siap, atau paling tidak waktu disurvei mengatakan demikian. Tapi kesiapan untuk menerima resiko investasi long term itu baru benar-benar teruji ketika kita benar-benar menghadapi penurunannya gitu. Nah, ini mungkin saya sharing, portfolio saya pribadi itu di saham dan reksadana saham atas nama saya itu lebih dari 80%. Ya, jadi saya semua jenis reksadana saya punya. Fixed income punya, proteksi punya, pendapatan tetap punya, campuran punya, saham juga punya. Nah, tapi saham sama reksadana saham langsung itu saya 80-an persen lebih. Tahunya gimana pas waktu saya isi SPT saya lihat oh ya kira-kira segitu. Nah, ketika penurunan terjadi yang dalam itu terjadi, ya saya punya portfolio juga pasti ikut turun dan sudah sahamnya sudah pasti sudah unrealized loss, reksadana sahamnya juga gitu. Nah, saya sendiri bukan tipe investor aktif. Setiap bulan saya terima gaji, itu sudah sama istri saya diatur tuh. Sebagian auto debit masuk reksadana A, sebagian masuk reksadana B, sebagian masuk reksadana C gitu. Nah, kalau misalnya saya dapat tambahan dari THR atau tambahan dari bonus, biasanya uang itu yang saya pakai untuk beli saham. Jadi, kalau gaji masuk reksadana, kalau THR bonus itu masuk saham, kadang masuk reksadana juga gitu. Nah, di pasar uangnya itu ada, saya ada, tapi nilainya nggak besar gitu. Kenapa? Karena satu dipakai untuk dana darurat, eh, dua, tapi lebih ke dana darurat sudah di istri saya sih. Jadi saya lebih untuk investasi. Jadi yang kedua itu biasanya untuk ini apa namanya? Kalau saya lihat turun, kadang-kadang uang di liquid, ya udah saya belanjain saham juga gitu. Nah, jadi di saya lebih ke investment. Kalau di istri saya lebih ke dia campuran investmentnya ada, dana daruratnya ada. Nah, dalam kondisi seperti sekarang, ketika reksadana sahamnya turun gitu ya. Apakah saya berpikir untuk berhenti atau debat? Enggak sih. Eh, Kemudian di bulan Maret saya baru terima THR. eh, Dulu-dulu ya, kalau terima THR saya lebih banyak pakai untuk liburan gitu, jalan-jalan gitu kan, kayak ibaratnya dapat income ke-13 kan. Nah, tapi bulan ini pas dapat THR tuh marketnya lagi turun dalam, lebih dari 70% saya pakai untuk average down gitu. Average downnya lebih ke saham, karena tadi saya katakan, kalau gaji saya ke reksadana, kalau THR bonus itu saya lebih banyak ke saham. Nah, kenapa saya bisa demikian? Karena pertama saya profil resikonya memang agresif. Kedua, saya ini tipenya long term ya. Long term itu bukan berarti kalau saya beli, saya baru cek saldo 10-15 tahun. In fact, karena saya kerja di bidang pasar modal, sering kasih outlook, saya cek harga setiap hari gitu. Jadi kalau pas lagi meeting, kadang saya lihat harga. Kenapa kadang marketing tanya, Pak, gimana Pak kondisi market? Kadang-kadang nasabah tanya, oh gimana gitu. Nah, kalau saya nggak pernah cek, kan saya nggak tahu harganya. Tapi long term yang saya maksud itu adalah ketika saya beli, saya itu masih yakin
10 sampai 15 tahun ke depan tuh saya masih akan terima penghasilan. Ya, kalau di perusahaan ini masih dipercaya gitu ya, masih diberikan perpanjangan kontrak, saya masih ada terima penghasilan. Ya, nggak apa-apa. Kalau memang ada penurunan ya sudah dibiarin aja. Tapi beda kalau misalnya saya ini sudah pensiun atau saya ini bikin usaha. Kalau pensiun kan ada terima penghasilan, tapi biasanya jauh lebih kecil daripada gaji karena kita terima dari JHT sama sama jaminan pensiun kan tidak besar nilainya. JHT terimanya sekaligus. Kemudian kalau kita berbicara apa namanya bikin usaha, ya usahanya kalau sukses. Tapi kalau bikin usaha pas kita pekerjakan orang itu di bulan Maret kayak gini bayar THR berat sekali loh gitu. Nah, kalau nggak ada penghasilan reguler atau tidak ada backup fund yang tidak ada dana yang besar sekali, saya sejak awal sudah pasti akan lebih konservatif. Jadi saya agresif karena satu, saya memang profilnya agresif. Kedua, saya tuh masih dapat penghasilan dari gaji, ya. Yang syukur-syukur ya kalau masih dipercaya untuk beberapa tahun ke depan, saya masih ibaratnya kalaupun saham turun, reksadana turun, saya masih ada penghasilan dari gaji lah. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi eh, ada tidaknya income regular itu menurut saya sangat penting dalam berinvestasi. Nah, kemudian kalau misalnya tidak ada kan saya lebih konservatif. Lebih konservatif maksudnya gimana? Nah, jadi kalau saya memang tidak ada income yang regular atau sudah menjelang pensiun sehingga saya punya penghasilan gaji paling misalnya tinggal 3 5 tahun ke depan. Setelah itu saya sudah nggak ada income lagi kalau benar-benar sudah pensiun, maka bobot saham atau reksadana saham saya pasti akan lebih sedikit. Lebih sedikitnya berapa? Sampai pada level yang saya bisa tidur nyenyak, walaupun kondisi market kayak sekarang, gitu. Nah, kalau misalnya saya lihat market, aduh, saya masih takut-takut, ya saya akan kurangi lagi sampai saya nggak kepikiran dan kemudian saya bisa tidur dengan nyenyak. Nah, sebab kenapa? Asing jual saham, investor punya trust issue ke pemerintah, itu resiko sistematik, resiko yang tidak bisa saya kendalikan. Ya, sekarang asing jual, apa yang bisa saya lakukan? Saya minta, asing jangan jual. Dia tidak peduli, saya juga bukan siapa-siapanya dia. Investor domestik kurang percaya sama government. Saya akan coba jelaskan, eh, tapi kalau dia tidak percaya juga, ya sudah, saya juga bukan apa-apanya dia. Sehingga nothing I can do, gitu. Nah, kalau saya tidak bisa mengendalikan hal tersebut, saya kendalikan di hal lain. Apa? Portfolio saya. Kalau portfolio saya misalnya 90% di pasar uang, 10% di saham, sahamnya turun 10% atau turun bahkan 30%, oh ya udah itu cuma 10% dari my portfolio. Ya tidak menyenangkan, tapi 90% saya masih aman. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi itu eh, itu cara mengendalikan resiko. Tapi kan kadang-kadang, oke, eh, saya masih mau investasi saham kan orang kan tetap risk takernya tetap ada. Nah, saran untuk diversifikasi ke luar negeri menurut saya itu ide yang bagus gitu. Kenapa? Karena kalau di Indonesia kita itu cuma mainnya bank sama komoditi. Ya, bank itu adalah sektor yang paling besar, komoditas itu adalah kita punya andalan batu bara, nikel, kelapa sawit dan sebagainya. Tapi sekarang tren dunia, story-nya dunia itu ada di AI, kecerdasan artificial intelligence gitu. Kemudian breakthrough, ya, breakthrough-nya misalnya eh, mobil listrik seperti itu. Kayak BYD dia nyalip Tesla punya omset gitu. Kayak DeepSeek dia bikin AI lebih efisien daripada yang ada di Amerika dengan biaya yang cuma sepersekiannya gitu. Nah, jadi eh, breakthrough seperti itu sekarang adanya di luar negeri. Kenapa? Karena mungkin kita tidak invest cukup besar di bidang teknologi. Kalau tidak invest cukup besar, dari mana bisa dapat breakthrough seperti itu? Kita tidak ada apa pabrik mobil listrik gitu. Mobil listrik itu kebanyakan build up dari luar negeri gitu. Nah, jadi kalau seperti itu berarti kan story-nya tidak ada di Indonesia. Nah, tapi saya percaya suatu saat story itu akan kembali. Karena saya ingat zaman dulu batu bara itu kayak sudah saham haram gitu. Kotor segala macam. Sekarang berubah. Waktu perang Rusia Ukraina itu saham yang dicari. Kenapa? Karena harga batu baranya naik tinggi. Kemudian zaman Donald Trump, ESG sudah tidak terlalu penting bagi US. Yang penting itu adalah energi murah seperti itu. Nah, jadi tren batu bara yang dulu haram, mungkin buat Amerika tidak haram lagi. Karena tidak semuanya melanjutkan
net zero seperti halnya Eropa dan lain-lain yang tetap fokus di situ. Nah, sama bank juga sama. Suku bunga tinggi bikin bank labanya stagnan. Nanti kalau bunga sudah rendah kan labanya bisa meningkat lagi gitu. Nah, jadi tren itu selalu berubah dari waktu ke waktu. Ada masa-masa di mana kita launya saham teknologi gitu ya. Ada masa-masa tuh startup, banyak masa-masa yang lain gitu. Nah, jadi tren selalu berubah dari waktu ke waktu. Nah, kalau misalnya cuma kita cuma beli saham Indonesia, reksadana saham Indonesia, kita kan cuma di komoditi sama bank. Ya, kalau kita mau diversifikasi mengikuti market, ya kita bisa beli yang di luar negeri. Salah satunya itu adalah reksadana yang berinvestasi di luar negeri. Nah, tapi walaupun misalnya kita diversifikasi ke luar negeri, menurut saya yang Indonesia juga tidak berarti nol sama sekali. Karena kalau misalnya kita tidak punya dan nanti trennya berbalik, kita belinya sudah di angka pucuk gitu, sudah di level tinggi. Jadinya kan juga tetap rugi kan. Jadi konsepnya portfolio saja seperti itu. Tinggal kita mau berapa persen di Indonesia, berapa persen di luar negeri. Nah, kemudian investasi reksadana itu bukan hanya reksadana saham. Investasi di Indonesia juga bukan hanya saham aja, bisa juga kayak obligasi, bisa juga kayak pasar uang deposito. Nah, di tengah net sell asing di saham yang sangat gencar, obligasi year to date masih net buy Bapak Ibu sampai dengan tanggal 25 Maret yang lalu. Nah, kemudian suku bunga yang tinggi itu juga memang membuat laba bank turun, tapi at the same time bunga deposito tinggi. Jadi kita tidak beli saham banknya, kita taruh di depositonya, kita dapat return yang tinggi, baik penempatan langsung ataupun melalui reksadana pasar uang. Jadi diversifikasi itu kalau misalnya uangnya cukup banyak bisa keluar negeri ya silakan. Kalau tidak ya diversifikasi juga bisa di reksadana pendapatan tetap sama reksadana pasar uang. Nah, jadi eh, dalam kondisi volatile menurut saya satu kita refleksi diri, dua kita cek apakah komitmen kita untuk long term sama menerima resiko masih sama. Nah, kalau misalnya ada perubahan, ya kita bisa melakukan diversifikasi. Diversifikasi bisa secara geografis, bisa juga secara jenis instrumen. Nah, kalau kita masih melakukan semua itu dan masih cemas, ya menurut saya bisa aja liburan dulu gitu. Saya rekam ini tanggal 20 apa namanya? 27 Maret, 28 Maret sudah liburan. Mumpung liburnya panjang kan. Jadi mungkin bisa tarik nafas dulu, jangan lihat market selama 2 minggu. Ya, hidup ini kan tidak hanya di IHSG aja. Masih ada teman, masih ada saudara, masih ada keluarga tercinta. Nah, semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan, bisa di komen. Terima kasih semuanya, sehat selalu.